warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas tata cara memulai presentasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu presentasi dan apa saja yang harus disiapkan saat presentasi. Nah, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Kali ini, kami akan membahas mengenai teknik presentasi wawasan. Sebelum memulai presentasi, hal yang harus disiapkan adalah menyiapkan bahan atau materi yang akan disiapkan. Dalam hal ini, kami akan menyampaikan materi mengenai COVID-19 yang bersumber dari Line Siaga dan dari portal berita online seperti Kompas, Detik, dan CNN. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit terkait coronavirus atau COVID-19. Jadi apa sih coronavirus atau COVID-19 itu? Coronavirus ini merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak Desember 2019 di kota Wuhan, China, dan mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia pada awal tahun 2020. Nah, COVID-19 adalah jenis virus yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sedangkan SARS-CoV-2 adalah jenis virus yang berasal dari keluarga virus corona atau CoV-2. Coronavirus merupakan jenis penyakit yang dapat menyebabkan beberapa penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan akut. Nah, coronavirus ini bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Dalam 2 dekade terakhir, setidaknya terdapat 3 penyakit yang berasal dari keluarga coronavirus, yaitu SARS-CoV pada tahun 2002, MERS-CoV pada tahun 2012, dan SARS-CoV-2 pada tahun 2019, atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. Nah, bagaimana sih gejala yang dialami ketika seseorang terjangkit virus COVID-19 ini? Yang pertama, seseorang itu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian dia juga merasa batuk dan pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, hingga gangguan pernapasan itu ketika sudah mencapai level yang lumayan parah atau sudah mencapai masa inkubasi yang cukup lama. Nah, teman-teman, ini gambar dari virus corona atau COVID-19 yang dilansir dari World Health Organization atau WHO. Nah, apa aja sih gejala yang dialami seseorang ketika dia terjangkit virus corona atau COVID-19? Yang pertama, dia mengalami demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, dia merasa batuk dan pilek, sakit tenggorokan, letih lesu, hingga gangguan pernapasan. Nah, ketika seorang sudah mengalami gangguan pernapasan ini, berarti masa inkubasinya sudah cukup lama. Nah, ketika seorang sudah terjangkit coronavirus atau virus COVID-19 ini, ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi orang tersebut menularkan kepada orang lain ketika berinteraksi maupun bertemu dengan orang lain yang belum terjangkit virus tersebut. Nah, yang pertama, penularan itu terjadi melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan pilek atau bersin. Nah, jadi ketika seseorang yang terjangkit bertemu dengan orang lain, kemudian dia batuk atau bersin, namun tidak dengan cara yang benar, maka dia bisa saja menularkannya kepada orang lain. Yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Nah, dengan batuk tadi yang dia hanya beralaskan tangan saja, tidak dengan tisu ataupun menggunakan masker, kemudian orang tersebut berjabat tangan dengan orang lain, maka virus itu dapat berpindah atau menempel, menularkannya kepada seseorang yang belum terkena COVID-19. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan benda sebelum mencuci tangan. Jadi ketika seseorang itu menyentuh permukaan benda lain dan dia setelah bersin atau batuk kemudian belum mencuci tangan, maka itu juga permukaan benda itu juga akan terkena virusnya. Jadi benda itu ketika disentuh orang lain yang belum terkena virus COVID-19,
orang tersebut juga akan tertular melalui benda tersebut. Tinja ini jarang terjadi sih ya teman-teman. Lalu yang kelima, melalui udara, yaitu ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus sehingga berpotensi menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain, dan jika berada dalam posisi yang berdekatan maka dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang yang terjangkit virus COVID-19 ini setidaknya 1 meter. Ini ada berbagai macam cara pencegahan untuk menghindari kita terjangkit oleh virus COVID-19. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, rajin olahraga dan istirahat. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dengan cara cuci tangan WHO. Gunakan masker apabila sedang batuk atau tutup dengan lengan atas bagian dalam untuk menutupi mulut ketika batuk dan pilek. Tidak merokok, minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna, dan hindari makan daging yang berpotensi menularkan, seperti contohnya kelelawar. Jaga kebersihan lingkungan. Bila demam dan sesak nafas, segera pergi ke fasilitas kesehatan. Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit, hindari menyentuh mulut, mata, dan juga hidung, dan jangan lupa berdoa. Nah, penting untuk diingat, berapa lama sih COVID-19 ini bertahan di luar tubuh manusia? Itu yang pertama, COVID-19 dapat bertahan 3 jam selama di udara, 4 jam di bahan tembaga, 24 jam di bahan kardus, mampu bertahan selama 2-3 hari di permukaan plastik dan stainless, dan yang terakhir, mampu bertahan selama 9 hari di permukaan logam, kaca, dan juga plastik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bijak menggunakan masker. Yang pertama itu menggunakan masker jika Anda sedang batuk atau bersin. Selanjutnya, jika Anda sehat, gunakanlah masker ketika Anda sedang merawat orang yang sakit. Yang kedua, jika Anda ingin menggunakan masker, maka cucilah tangan Anda dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga itu, masker harus menutupi mulut, hidung, dan pastikan tidak ada celah di antara mereka. Seperti ini. Yang keempat, jangan menyentuh masker. Saat Anda memakai masker, bersihkan tangan Anda jika tak sengaja menyentuhnya. Saat melepas masker, jangan sentuh bagian depan. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan dari kami mengenai coronavirus atau COVID-19. Di sini ada saran dari kami untuk seluruh masyarakat Indonesia yang kita kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, jangan panik dan tetap waspada. Terus update perkembangan COVID-19, salah satunya melalui line siaga. Lalu selanjutnya, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, tidak merokok, jaga kebersihan diri dan lingkungan, gunakan masker apabila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Lalu minum air sebanyak 8 gelas per hari. Lalu makan makanan yang dimasak dengan sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Lalu, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Yang terakhir, jangan lupa berdoa.